Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa amma syartu luzumihi fal istita'ah. Dan adapun syarat wajibnya haji atas seseorang, maka adalah kemampuan. Jadi artinya kewajiban haji itu pada setiap orang. Yang diwajibkan naik ke haji itu orang yang mempunyai istita'ah, mempunyai kemampuan. Wahia naw'ani ahaduhuma al-mubasyarah wa dzalik lahu asbab. Yang dimaksud dengan kemampuan di sini ada dua macam. Yang pertama adalah kemampuan melaksanakannya, dan yang demikian baginya ada beberapa sebab. Amma bi nafsihi, adapun pada dirinya, pabis sihhati, dengan sihat. Duit banyak tapi orangnya garing aja, kada wajib naik haji. Pabis sihhati, sihat. Wa amma fit tariq, adapun pada perjalanan, pabi antakuna khisbatan aminatan, adapun jalanan menuju ke tanah suci itu bahwa adalah perjalanan itu khisbah, artinya subur. Ini dahulu orang baunta ke Makkah itu. Jadi di tengah jalan tuh mesti ada rumput-rumput sagan makannya unta itu. Nah, ibarat wahini itu ya ada menjual minyak orang di jalan itu. Bermotor kita berkendaraan di tengah jalan tuh ada SPBU, ada orang berjual premium. Dahulu rumput, jadi unta tuh ada makannya. Aminatan, aman, perjalanannya aman, baik diri aman daripada disakiti orang, dilukai orang, dipukuli orang, diancam orang. Aman harta daripada diambil orang, dirampok orang, aman. Bila bahrin mukhtir, dengan tidak ada laut yang membahayakan. Wala aduwin qahir, dan tidak ada pula di perjalanan itu musuh yang mengalahkannya. Wa amma fil mal, adapun pada harta, fabi ayyajida nafaqata dhahabihi wa iyabihi ila watanih, bahwa dia mendapati biaya kepergiannya dan pulangnya ke negerinya. Nah, jadi ini ada ongkos pulang pergi itu. Munnya ada duit cuma saparaan aja kada wajib naik haji. Duit ada cuma saparaan aja, mulutnya kayaknya ditangkap orang aja, madang ditangkap, nah itu kada boleh, karena kada wajib naik haji nangka itu. Wa ayyamlika nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu bihadhil muddah, dan bahwa dia memiliki ongkos orang yang wajib akan dia mengongkusinya pada masa itu. Di rumah ditinggal misalnya orang-orang yang wajib diungkusi, anak umpamanya atau bini umpamanya yang ditinggal. Nah itu wajib ada mempunyai bekal. Yang ditinggal ini jangan sampai minta-minta lawan orang. Wa ayyamlika ma yaqdi bihi duyunah, dan bahwa dia memiliki sesuatu yang dia bisa lunasi dengannya hutangnya.
Artinya kalaunya ini nih, ungkus dibawa naik haji cukup, ulang bulik cukup, meninggalin yang di rumah, dan kena kawa bayar hutang bila sampai tempuhnya. Bila sampai tempuhnya. Kalau kena bulik haji kada kawa bayar hutang, dananya habis tak pakai naik haji, nah itu kada wajib naik haji. Apalagi berhutang naik haji, maginnya kada wajib. Kada wajib itu. Wa ayyaqdira ala rahilatin aw kiraiha bimahmilin aw zamilah inistamsaka ala zamilah, atau dan bahwa dia kuasa atas tunggangan atau menyiwanya dengan sakadub atau unta jikalau dia mampu bertahan di atas unta itu. Mesti ada sarananya, transportasinya itu. Orang dahulu unta. Nah jadi itu yang dimaksud dengan kemampuan tadi. Bila orang itu mencukupi syarat yang tersebut tadi, maka dia sudah disebut mampu untuk naik haji, berarti ada tanggungan kewajiban atasnya. Nah, sudah ada dalam pundak orang ini kewajiban untuk berhaji. Awaknya sihat, jalan ke sana aman, hartanya cukup, kendaraannya ada, nah itu sudah wajib baginya, sudah ada wajib di dalam dirinya itu. Wa amman nau'u tsani, adapun yang kedua, pasti ta'atul ma'dub bimalihi, kemampuan orang yang lumpuh dengan hartanya. Orang ini lumpuh, ma'dub, duitnya banyak, tapi orang ini lumpuh. Wa huwa ay yastajira may yahujju anhu ba'da faragil ajir an hajjatil islam li nafsih. Orang yang lumpuh namun banyak berisi duit ini, dia menyewa orang yang menghajiakan daripadanya sesudah selesai orang yang disiwa itu menunaikan haji Islam untuk dirinya. Nah, bebadal haji. Jadi disuruh orang kampung sini kah misalnya, makonlah menghajiakan aku nah, ku biayai, ku ungkusi. Ini duitnya banyak, tapi sidin lumpuh. Cuma syaratnya nang membadali ini sudah haji orangnya, sudah haji nang gugur kewajiban, sudah haji. Amunnya inya belum haji, nah itu kada kawa diulah badal haji, mesti haji dulu orangnya. Wa man istata'a lazimahul hajju, barang siapa yang sudah punya kemampuan tadi wajiblah akan dia berhaji. Barang siapa yang sudah punya kemampuan maka wajiblah dia berhaji. Orang misal berisi rumah ganal, amun dijual rumah ganal nukar rumah nang tahalus kawan naik haji, berarti sudah ada kewajiban dalam dirinya itu naik haji. Ini rumahnya ini ganal, mau dijualnya 1,5 miliar payu, kawan naik haji. Nah, nukar rumah nang 2,5 aja misalnya, nang 300, berarti orang ini sudah ada kewajiban haji dalam dirinya itu. Orang berisi dagangan, berisi modal. Nah, berisi modal, berdagang apakah misalnya, kalau dihitung-hitung modal ini cukup sudah naik haji. Nah, makanya sudah ada kewajiban dalam dirinya itu. Kecuali toko. Nah, toko ini mau jual kawan naik haji, nah itu kada masuk. Kada masuk. Yang dihitung tuh barang dagangan. Barang dagangan ini kalau nyaku dihitung-hitung ini cukup naik haji. Nah, maka sudah ada kewajiban haji dalam diri orang itu. Wa man istata'a lazimahul hajju, orang yang mampu tadi wajiblah dia naik haji. Walahu ta'khir, baginya boleh melambatkan. Boleh aja melambatkan itu. Ini sudah mampu nah.
awaknya sehat, kendaraannya, transportasinya ada, aman segala-galanya, duitnya berlebihan, cukup. Cuma kain haji, aku naik haji umur 60 aja, masa keanuman lagi haji. Nah boleh hajian itu, boleh. Walakinnahu fihi ala khatar, tapi orang ini, tetapinya pada orang tersebut, pada itu menunda tadi, pada itu menunda ada risikonya, ada bahayanya itu, bahayanya. Kalau sudah awak sehat, duitnya ada, transportasinya ada, jalannya aman, naik haji walaupun umur hanya 17 tahun, walaupun umur hanya 16 tahun sudah balik. Nah, karena sudah ada kewajiban, lebih baik segera, jangan menghadang tuha. Karena menghadang tuha itu ala khatar, artinya ada risikonya, ada bahayanya. Fa in tayassara lahu walau fi akhir umurihi saqata anhu, maka jikalau mudah bagi dia sekalipun di akhir umurnya, gugurlah daripadanya, gugurlah kewajiban haji itu daripadanya. Gugur, ditundanya naik haji, ditundanya sampainya parak akhir umur hanya naik haji, gugurlah kewajibannya, habis artinya selamatnya. Nah, wa in mata qabla al-hajji laqiyallaha azza wa jalla 'asiyan bitarkil hajj, jikalau dia mati sebelum haji, nah maka dia berjumpa Allah dalam keadaan maksiat dengan sebab meninggalkan haji itu. Ini risikonya. Ini bahayanya nih. Duitnya ada, awaknya sehat, semuaan mampu, kaina naik haji, mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mati dalam keadaan su'ul khatimah ngarannya. Nah ini yang khatar tadi, ala khatar aja berbahaya. Ya ini bahayanya. Kalau sudah mampu menunda-nunda, amunnya sampat di akhir umur naik haji, ya selamat. Kalau kada sampat, maka jadi maksiatnya. Maksiat itu apabila mulai menghitungnya, mulai mampunya. Hari-hari dihitung maksiat. Nah, para ulama mengatakan bahwa di mana mulai menghitungnya maksiat itu mulainya mampu. Misal tahun 2000 sudah mampu, ditundanya sampai tahun 2015 misalnya mati. Nah 15 tahun tuhnya maksiat kepada Allah. 15 tahun tuh maksiat kepada Allah. Jadi mun duitnya ada, awaknya sehat, mampu, satur dulu naik haji. Satur dulu kada salahnya. Satur artinya sudah ada gerakan kita. Tuhan mengetahui apa isi hati kita, kita sudah berusaha untuk satur, tinggal menunggu gilirannya. Nah kalau orang macam ini ibaratnya meninggal dunia, ya sudah selesai, sudah kada ada lagi lah Tuhan urusan, karena belum sampai giliran. Handak sudah handak, duitnya sudah satur, cuma gilirannya belum sampai. Amun kada ada satur, nah itu nang jadi masalah. Duitnya ada, awaknya sehat, saturnya kada, nah ini nang mati dalam keadaan maksiat tadi. Wa kana al-hajju fi tarikatihi, dan adalah haji itu pada peninggalan hartanya, yuhajju anhu, dihajikan daripadanya. Andai kata orang ini mampu kaina naik haji, mati, nah hartanya itu kada boleh dibaris, dipotong dulu pengeluaran untuk menghajiakan inya. Nah misalnya orang nih matinya bertinggal harta 100 juta misalnya, nah kada kawapol 100 juta itu diwaris, mesti dikeluarkan dulu untuk menghajiakan inya, karena sudah wajib lawan inya. Wa illam yusi, sekalipun dia tidak berwasiat, sekalipun yang kada berwasiat. Kasa iriduyunihi, seperti sekalian hutang-hutangnya. Banyak hutang di sana ada hutang, mati, nah kada kau dibagi dulu harta warisan itu, bayari dulu hutang-hutangnya, sekalipun yang kada berwasiat bayari hutang sekalipun, tetap hutang itu mesti dibayari. Sudah hutangnya habis, hanya sisanya itu untuk ahli waris.
Wa man mata wa lam yahujja ma'al yasar fa amruhu syadidun 'indallahi ta'ala. Bermula orang yang mati kada naik haji padahal dia kawa naik haji, urusannya sulit di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis Nabi yang mengatakan, ujar Nabi itu matinya bisa Yahudi, bisa Nasrani. Qala Umar radhiyallahu anhu laqad hamamtu an aktuba fil amsar bidarbil jizyah ala man lam yahujja mimman yastati'u ilaihi sabila. Ujar Umar, aku berencana menulis di kota-kota dengan dikenakan bayar pajak atas orang yang tidak naik haji daripada orang yang mampu kepadanya naik haji itu jalannya. Nah, jadi di sini artinya Umar menyamakan dengan orang Nasrani, dengan orang Yahudi bahwa dikenai pajak. Ini kalau hukum Islam di negara Islam itu, kalau ada orang Yahudi diam, ada orang Nasrani, ada orang agama lain, boleh, tapi bayar pajak. Bayar pajak. Kalau orang Islam kada boleh dipajaki lagi. Di negara Islam tuh nang bayar pajak tuh orang-orang nang kada Islam. Nah, jadi Sayyidina Umar, orang yang kawan naik haji tapi kada naik haji itu bayar pajak juga. Jadi anggap sidin kayak orang Yahudi lawan orang Nasrani. Wa an Sa'id ibn Jubair wa Ibrahim an-Nakha'i wa Mujahid wa Tawus law alimtu rajulan ghaniyan wajaba alaihi al-hajj thumma mata qabla an yahujja ma sallaitu alaihi. Daripada Sa'id bin Jubair, Ibrahim an-Nakha'i dan Mujahid dan Taus, jikalau aku tahu ada orang yang mampu, yang kaya, yang telah wajib atasnya haji, kemudian dia mati sebelum berhaji, aku tidak mau menyembahyangkan atas mayatnya itu. Nah, aku nyembahyangkan ada orang nang sugih itu kada naik haji, kada naik haji padahal mampu bana sudah. Mati dan hendak nyembayangakan jisidin. Wa ba'dhum kana lahu jarun musir pamata wa lam yahujja falam yusalli alaihi. Dan sebagian mereka itu ada tetangga yang kaya, dia mati belum berhaji, kada nyembahyangkan atasnya, falam yusalli alaihi. Beliau kada ikut menyembahyangkannya. Nah, jadi artinya naik haji ini kada perlu menunggu umur tua. Kada perlu menunggu kayaknya sudah tubat, kada perlu. Kalau duitnya ada, jalannya aman, awaknya sihat, walaupun umur tadi hanya 16 tahun, dah berangkat haji. Gugur sudah kewajibannya. Di sisi Allah dia sudah menyempurnakan rukun Islam yang 5 itu. Wa ammal arkanul lati la yasihul hajju dunaha khamsatun. Adapun rukun-rukun yang tidak sah haji tanpanya itu 5. Al-ihram, yang kedua wat tawaf, yang ketiga was-sa'yu ba'dah, sa'i sesudah tawaf, wal wuqufu bi Arafah, wukuf di Arafah, wal halqu ala qaul, bercukur atas satu qaul ulama. Rukun haji itu, rukun haji ini kada kawa diganti-ganti lawan dam, kada kawa. Rukun haji lain wajib haji itu kawa dibayar dengan dam, kayak mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, meluntar jumrah, itu ngarannya wajib haji. Kalau kada digawi bisa dibayar. Kalau rukun ini kada kawa. Wa arkanul umrah kadzalik, rukun umrah sama lawan haji, illal wukuf, kecuali wukuf kadada kalau umrah itu. Wa amma wujuhu ada'il haji wal umrati fasalasatun, adapun cara menunaikan haji dan umrah itu ada 3. Al awwalu, yang pertama al ifrat, haji ifrat. Wa dzalik ay yuqaddimal hajja wahdah fa idza faraga kharaja ilal hil fa ahrama wa atamar. Haji ifrat itu adalah orang yang mendahulukan haji saja. Bila mana selesai haji dia keluar ke tanah halal, ke tanah misalnya atau ja'ranah, ihram di sana melaksanakan umrah. Itu haji ifrat, haji yang paling afdal,
haji yang paling afdal ini. Nah, ini mulai Madinah misalnya sampai di Bir Ali, dia berihram di situ, ihram haji. Ihram haji. Sampai kena di Makkahnya bertahan aja, pakaian ihram aja. Sampai kena wukuf di Arafah, mabit Muzdalifah, Mina, tawaf, sa'i, cukur. Nah, kayaknya hanya berangkat ke tanah halal, tan'i, mengambil umrah. Nah itu ngarannya haji ifrad. Ini haji yang nomor 1. Ats-tsalitsu yang kedua at-tamattu'u, haji tamattu', wa huwa ayyujawizal miqata muhriman. Dia melewati miqat berihram bi umratin dengan umrah. Wa yatahallalu bi Makkah, dia bertahallul di Makkah. Wa yatamatta'u, dan dia bersenang-senang bi mahdhuratil ihram, dengan larangan ihram, ila waktil hajj, kepada waktu haji, summa yuhrima bil haji. Haji yang kedua haji tamattu', ayyujawizal miqata muhriman bi umratin. Hanya mulai Madinah nih sampai di Bir Ali, ihram umrah, ihram umrah di situ. Wa yatahallala bi Makkah, sampai di Makkah bertahallul. Wa yatamatta'a, dan dia bersenang-senang dengan yang dilarang pada waktu ihram. Artinya sudah bebas. Ila waktil hajj, sampai waktu haji kita. Nah, sudah tinggal 2 hari, sehari menuju Arafah, summa yuhrima bil hajj, hanyar ihram haji. Tamattu ini mendahulukan umrah, hanyar haji. Wa yalzamuhu damu syatin, wajib akan orang yang tamattu ini menyembelih kambing seekor. Menyembelih kambing itu bayar denda. Bayar denda ngarannya. Bayar damnya itu menyembelih kambing. Menyembelih kambing sebagai gantian daripada kesenangan inya. Karena senang tuh sampai di Makkah, nyoba umrah aja sampai di Makkah, tawaf, sa'i, cukur. Bebas sudah, berpakaian boleh, berkumpul bini boleh, segala macam boleh. Sampai kena hendak ke Arafah 10 hari, bisa 12 hari, bisa setengah bulan. Nah kalau orang berhaji tamattu, kada kawa, berhaji ifrad kada kawa itu. Kalau orang berhaji ifradnya sampai ke Makkah, palingnya tawaf kudum, pakaian ihram lagi setengah bulan, enggak 10 hari ke sampai kena haji. Nah lapah sudah tuh, jadi kada perlu bayar dam lagi. Nah sudah susah berdahulu, sulit. Nah kalau haji tamattu ini karena nyaman, lalu dikenakan dam. Fa illam yajid, jikalau tidak mendapat dam, kada berduit nukar kambing, pasiyamu thalathati ayyam til hajj, puasa 3 hari pada waktu berhaji itu, qabla yaumin nahar, sebelum hari raya kurban, mutafarriqatan, boleh bercerai puasanya, au mutatabi'atan, atau berturut-turut. Wa sab'atin, dan 7 hari puasa kena idza raja'il watan, bila kembali ke tanah air. Nah itu gantiannya kalau orang yang haji tamattu tadi. Wa amma mahdhuratul haji wal umrah, adapun yang dilarang dalam waktu berhaji dan umrah, pasittatun, ada 6. Al awwalu, yang pertama, al-lubusu lil ghamis was sarawili wal khuffi wal imamah. Dilarang waktu ihram haji, ihram umrah, dilarang memakai gamis, celana, sepatu, sorban dibulangakan di kepala tuh. Nah, kada boleh. Bal yang bagi ayyal basa izaran waridaan wa na'lain, bahkan dia hendaknya memakai izar, kain segi 4 yang diandak di bawah, dan rida tuh kain segi 4 yang diandak di atas, dan 2 sandal, jangan bersepatu ihram itu. Wala ba'sa bil mintaqah wal istizlali fil mahmili, tidak mengapa baikat panding. Kalau tak belulu ihram itu, ikat panding enggak ada apa-apa. Banaung di sakadup ada apa-apa. Mutur ba'atap itu, muturnya ba'atap ada apa-apa. Ada mazhab nang kada membolehkan
Lalu nya motornya kada baatap lagi di Makkah tuh ada bis nang kada baatap kalau tuh. Nah itu mazhab nang kada membolehkan motor bakubung. Mun ihram itu bapanas ya bapanas panas-panasnya. Nah kita mazhab Syafi'i boleh aja kalau di motor baatap itu. Walakin la yambagi ayyugatti ra'sa, tetapi tidak patut tidak boleh dia menutupi kepalanya. Walil mar'ati bagi perempuan antal basa boleh memakai kullamakhit tiap-tiap yang dijahit dikurung. Bini-bini boleh aja makai berjahit. Ba'da an la tastura wajhaha bima yumassuh, sesudah bahwa tidak menutupi wajahnya dengan sesuatu yang menyentuhnya. Fa inna ihramaha fi wajhiha, karena ihramnya perempuan itu di wajah. Ini mana mahir bercadar, mbak ihram dipacul maka cadar itu dilepaskan cadar itu karena mbak ihram kada boleh bercadar. Asani yang kedua atib harum-haruman. Fal yajtanib kullama ya'udduhul uqala, tiba menjauhi dia tiap-tiap sesuatu yang menganggap akan dia oleh orang yang berakal sebagai harum-haruman. Fa in tatayyaba, jikalau dia berharum-harum, aula bisa atau memakai yang harum, fa alaihi damu syatin, damnya kambing juga. Kambing. Nah kalau hendak berihram itu sunat kita maharumi awak. Nah, sebelum berniat tuh, nah harumi dulu awak. Oleh pacang ngalih kita mandi ngalih segala macam. Nah, sudah tuntung baharum-harum hanya berniat ihram. Nah itu sunat itu. Kalau sudah berniat ihram baharum-harum atau memakai yang harum, nah itu bayar dam. Jadi di awak nang diharumin itu kada kainnya kada. Karena kalau kainnya itu ada risikonya. Nah, kainnya misal diharumi, kainnya hendak berwudu dipacul kainnya dilepas. Kainnya pas memakai nang harum dengarannya. Nah itu jadi khilaf kena ulama, ada mengatakan itu bayar dam, ada mengatakan kada. Jadi masalah itu. Kalau di awak ya kada apa-apa diharum-harumi. Asalisu yang ketiga al-halqu wal qalmu, mencukur rambut, memotong kuku, wa fihi mal fidyah, a'ni damasyatin, bayar dam juga. Mensalambar rambut sepotong kuku sekian, 2 sekian, 3 lebih kambing juga. Wala ba'sa bil kuhli, tidak mengapa celak mata, wa dukhulil hammam, masuk ke jamban kada apa-apa, wal pasti bapantis, wal hijamah basungo, wa tarjilis sya'ar, menyisir rambut kada apa-apa. Itu boleh aja orang berihram. Ar-rabi'u yang keempat yang tidak boleh dalam berihram itu al-jima, bersetubuh, wa huwa mufsidun, itu merusak haji. Qabla tahallulil awal, bila berjima itu sebelum tahallul awal. Wa fihi, padanya badanatun, bayar unta, au bakaratun atau sapi, au sab'u siyah atau 7 ekor kambing. Banyak damnya. Wa in kana ba'da tahallulil awal, jikalau sesudah tahallul awal dia bersetubuh, lazimahul badanatu, wajib unta, walam yabsud hajjuhu, tidak rusak hajinya. Jadi banyak benar kemudaratannya. Kalau kita belum bertahallul awal itu bersetubuh, 1 bayar damnya unta. Yang kedua kita wajib menyelesaikan gawian-gawian haji. Yang ketiga kalau kita ada kemampuan wajib tahun depan mengqadha, membayar hajinya itu pulang. Al-khamisu yang kelima muqaddimatul jima kal qiblati wal mulamasah, bahwa muharramun wa fihi syatun. Dia melakukan perkara-perkara permulaan bersetubuh seperti mencium, memeluk dan sebagainya, itu pun diharamkan dalam berihram. Kambing juga bayarnya. Wa yahrumun nikah, haram nikah. Rahatan berihram itu kada boleh nikah. Wal inkah, menikahkan kada boleh juga. Wala dama bihi, tapi kada bayar dam. Li'annahu la yan'aqid, karena kada sah. Nikah rahatan berihram kada sah nikahnya.
Menikahkan orang pangulunya rahatan bayi ihram kada sah juga. As-sadisu yang terakhir yang keenam, qatlu saydil bar, a'ni ma yu'kalu, membunuh binatang darat, perburuan binatang darat. Maksudnya yang dimakan, berburu minjangan misalnya, membunuh kijang misalnya, itu kan binatang perburuan. Rahat ihram itu kada boleh. Fa'in qatala sayyidan, jikalau dia membunuh binatang perburuan, fa'alaihi misluhu, maka wajib atasnya seumpamanya bayar dam minan na'am, daripada sapi, unta atau kambing. Yura apihi taqarubu, dipelihara padanya kedekatan persamaan fil khilqah pada kejadian. Misalnya waktu ihram nih membunuh minjangan. Nah, minjangan tuh gana-gananya mirip-mirip lawan sapi putungannya. Nah, sapi bayar damnya. Membunuh kijang rahatan ihram, bunuh kijang. Kijang tuh ya kayak kambing umpamanya, gananya kambing bayar damnya. Nah, burung unta, burung unta, binatang perburuan juga itu burung unta, dibunuhnya. Nah, itu bayar damnya apa? Ya kayak unta, karena dengan burung unta sudah, unta sembelihnya. Wasaidul bahar halal. Nah, kalau mau unjun nggak ada apa-apa. Orang ihram tuh mau unjun misalnya, nggak ada apa-apa. Seharian mau unjun nggak ada apa-apa ihram itu. Wasaidul bahri halalun, perburuan laut, sungai itu kada apa-apa. Wala jaza apih, dan tidak ada bayar dam padanya. Nah, itu 6 perkara yang dilarang dilakukan pada waktu berihram haji dan umrah. Nah, kemudian tartibul a'mal az-zahirah, susunan amal zahir, min awwalis safar ila ruju, dari berangkat mulai rumah sampai pulang kembali ke rumah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah, wa natubu ilallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faya yarjuna minhu syafa'atan sallu alaihi sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.